mau hunting makanan. Bapak mulai usaha ini tuh dari kapan? Tahun 2016 ya. Plaza ini berdiri pertama kali dibuka kan 2016. Saya salah satu yang pertama ada di Plaza ini. Berarti ini usaha Bapak satu-satunya dan pertama kali atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya sudah pernah. Sudah pernah punya. Saya pernah punya toko kelontong, saya pernah punya toko material, saya pernah jual beli mobil, macam-macam lah. Nah, kalau boleh tahu ini kan nggak cuma Bapak aja, maksudnya banyak yang lain. Nah itu persaingannya gimana, terus tantangannya apa yang Bapak hadapi? Ya kalau soal persaingan pasti ada persaingan di situ. Dan ini kan pertama kali saya ditawarin membuka di Plaza UNI ini kan konsep mereka adalah membuat food court dengan pasar utama adalah mahasiswa. Maka kemudian disarankan menu yang dijual adalah menu-menu yang kira-kira disukai oleh mahasiswa. Yang kedua dari sisi harga juga yang sangat terjangkau oleh mahasiswa. Harusnya di awal itu memang disarankan untuk berbeda-beda menunya atau segala macam. Tapi kan ketika saya misalnya alhamdulillah bisa settle bertahun-tahun dengan menu yang saya tampilkan, maka kemudian ya biasalah ada kemudian yang ngambil-ngambil ya maka Idenya. iya idenya, padahal kan sebetulnya yang mahal itu kan idenya sebetulnya. Gimana cara Bapak mempertahankan toko Bapak biar bisa sampai saat ini? Ya, itu pertanyaan menarik ya. Yang paling penting itu kita harus peka dengan pasar. Kemudian dari sisi selera juga ada perbedaan yang signifikan antara saya pertama kali buka dengan sekarang. Kalau dulu mungkin awal-awal itu menu-menu yang disukai cenderung menu-menu konvensional kayak nasi goreng, kayak kemudian bakmi. Beberapa tahun kemudian bergeser. Ada cita rasa pedas yang diminta oleh. Ya intinya kita harus pintar-pintar menangkap pasar. Bapak juga kasih saran buat kayak tips buat anak muda yang mau mulai Iya. usaha. Bapak udah lumayan lama, Udah lama, udah Betul, berpengalaman. betul. Yang pertama itu yakin dulu, yakin dengan apa yang mau kita lakukan. Ya misalnya saya ya semua saya yakini di awal gitu, tapi kan kemudian perubahan zaman, perubahan perilaku pasar atau segala macam membuat saya harus berganti jenis sampai kemudian ada satu titik kuliner ya, ada pilihan kuliner sementara saya belum pernah punya pengalaman sebelumnya gitu. Akhirnya kemudian meyakinkan diri, oke, bismillah kayaknya ini pilihan kuliner menarik gitu satu. Yang kedua kemudian gimana soal modal gitu kan, kalau kita mau mulai usaha tapi nggak punya modal terus gimana gitu. Itu saya alami pada saat saya mau memulai bisnis kuliner ini. Saya di usaha sebelumnya mengalami kerugian yang lumayan besar sehingga saya tidak memiliki cukup modal lagi untuk memulai bisnis yang baru. Jadi kemudian yang saya lakukan adalah ketika saya yakin bahwa kuliner ini adalah pilihan yang menarik, kemudian pasar yang akan saya hadapi adalah pasar yang potensial, maka kemudian saya mencoba membuat konsep kira-kira bisnis kuliner yang seperti apa spesifiknya akan saya lakukan. Kemudian saya breakdown lagi ke dalam bentuk RAB, dalam bentuk angka. Kebutuhannya apa aja, piring, gelas, apa segala macam saya rinci satu persatu. Saya kemudian ngobrol dengan beberapa orang yang menurut saya punya kemampuan untuk menjadi investor. Ketemu 1, 2, 3 orang, 4 orang, akhirnya ketemu mereka yang tertarik untuk kerja sama dengan saya. Yang penting itu yakin, kemudian kita paham dengan apa yang mau kita lakukan, kemudian kita tahu kekuatan kita di mana. Itu kemudian membuat insya Allah kita akan survive. Ibu kalau boleh tahu, Ibu itu mulai usaha itu sejak tahun berapa? pokoknya 2 tahun setengah. Kalau Ibu jualan di situ kan ini banyak nih ya penjual-penjual lain. Nah itu tantangannya apa? Dua awal-awal memang 2 bulan lebih lah. Setelah 2 bulan lebih itu ada 3 orang kesini tuh kok ngomongnya nggak enak. Akhirnya kok langsung bisa nggak apa-apa. Apa sih yang bikin beda antara usaha makanan Ibu ini sama Ya, toko-toko yang lain? ini kan kebanyakan khas Jawa Timur tempat. Saya kan asli Surabaya. Terus Ibu ada nggak tips atau saran untuk anak-anak muda nih yang pengen mulai usaha gitu? Oh iya, enggak apa-apa loh. Sebenarnya kayak masih kuliah aja nggak mau buka. Ada diskon nggak tempatin. Iya. Tempakan. Kalau bisa jualan yang belum ada. Yang belum ada. Kalau boleh tahu, Masnya buka usaha makan ini dari kapan? Di sini tuh usahanya kalau nggak salah dari 2017. Kenapa nih Masnya pilih part-time untuk buka usaha makanan ini? Karena mahasiswa semester akhir, gabut dan juga cari-cari aktivitas saja. Kan karena saya suka masak juga, jadi melihat ada peluang yang bisa dijadiin cuan gitu ya udah. Apa sih yang bikin usaha makanan Masnya ini beda dari yang lain gitu? Terus bisa menyaingi bisa bersaing? Ya bisa bersaing sama yang lain. Kalau menurut aku sih di quality controlnya sih.
Jadi karena kita kan ada laporannya juga, terus habis itu kita produksinya itu udah ada takarannya semua, dan bukan di sini produksi. Jadi di sini udah makanannya setengah jadi, kayak misalnya kakak pesen karage itu udah ditepung, udah frozennya, kita tinggal nyajiin kakak. Jadi lebih itulah, lebih ringkes. Menurut Masnya nih, ada nggak sih tips untuk kita anak-anak muda ini buat yang pengen mungkin ikut part time juga atau enggak mungkin buka usaha makanan juga gitu. Oke, as a Gen Z ya, intinya tuh mau repot aja, mau capek, mau sibuk, dan mau waktu luangnya lebih sedikit. Kalau dari aku sih itu.